Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa sallam. Rahmatullahi lana lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وأولياء الله الكريمين وخصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره رحمة الله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kedua orang tua kita, mbah-mbah kita, guru-guru kita, ahli kubur kula panjenengan sedanten. Wa khususan Syekhina Kyai Haji Imron Hamzah, wa khususan Syekhina Kyai Haji Maimun Zubair, wa khususan Syekhina Kyai Haji Ma'ruf Zubair, wa khususan Syekhina Kyai Haji Abdurrahim Ahmad. Wa usulihim wa furu'ihim Allahu yaghfir lana wa lahum. برضاء الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu jamaah Masjid Islamic Center yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Kayaknya Ramadan sudah berkemas. Ketika kita tanya, mau kemana engkau wahai Ramadan? Jawabnya apa? Saya mau pergi jauh. 11 bulan saya akan meninggalkan kalian. Terima kasih kalian telah menyambutku dengan takjil, dengan tilawatil Quran, dengan sholat tarawih, dengan kajian dan amal-amal soleh yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah syahrul barakah, bulan yang penuh berkah. Syahrul ibadah, bulan untuk beribadah. Syahrud doa, bulan untuk memperbanyak doa. Di bulan Ramadan ini Allah perintahkan kita menjalankan ibadah panjang. Apa itu puasa di bulan Ramadan? Maka Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa karena terjadi peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Maka tentu kita akan bertanya, apa sih itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairan min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu satu malam yang mana ketika kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu malam tersebut, maka nilai ibadah satu malam lebih hebat dibandingkan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu
yang selama 1000 bulan atau 84 tahun. Maka ibadah satu malam yang kita lakukan itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu yang 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 84 tahun. Maka tentu di akhir bulan Ramadan ini kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Saya kepengin, semua yang hadir di sini insya Allah kepengin. Maka yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Lailatul Qadar itu ada? Kata Abu Bakar Al-Warraq, penguasa itu di muka bumi ini ada 4. Yang 2 kafir. Ini penguasa dunia. Kalau Joe Biden penguasa Amerika, kalau Bapak Jokowi penguasa Indonesia, ini penguasa dunia, Pak. Ada 4. Yang 2 kafir. Siapa yang kafir itu? Namrud dan Bukhtanasor. Yang 2 muslim siapa? Sulaiman dan Dzulqarnain. Sulaiman menjadi raja selama 500 bulan. Begitu pula Iskandar Dzulqarnain menjadi raja selama 500 bulan. Maka 1000 bulan kekuasaan 2 orang yang hebat ini dengan satu malam yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih hebat nilainya satu malam yang disebut Lailatul Qadar yang diprioritaskan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan karena iman kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Orang yang dosanya diampuni oleh Allah, orang tersebut berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini termasuk hamba-hamba Allah yang dikategorikan oleh Allah mendapatkan bagian daripada apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka timbul pertanyaan, ma huwa qiyamul Ramadan? Apa sih qiyamul Ramadan itu yang menjadikan syarat kita harus bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Kita kepingin Lailatul Qadar, ada syaratnya, Pak. Tidak cuma-cuma kita mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kalau kita kepingin mendapatkan Lailatul Qadar, syaratnya kita harus melakukan qiyamul Ramadan. As-Sayyid Alawi Al-Abbas, beliau mengemukakan, ma huwa qiyamul Ramadan. Kata beliau, yang pertama, bi sholatit tarawih. Kita kalau kepingin mendapatkan Lailatul Qadar, syaratnya kita harus melaksanakan sholat tarawih. Ada orang yang puasa tapi tidak tarawih. Puasa, Pak, tapi tidak tarawih. Maka kapan hari saya didatangi orang, Pak Ustadz, saya ini puasa
tapi saya tidak taraweh. Maka apa nasihat saya? Kalau jenengan sholat tahajud selain Ramadan bisa. Kalau jenengan sholat hajat selain Ramadan bisa. Jenengan sholat duha selain Ramadan bisa. Tapi panjenengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu adanya hanya di bulan Ramadan. Makanya lek sampean gak iso poso, lek gak iso traweh karena kesibukan, gak iso traweh nduk masjid, traweh nduk omah. Traweh mbek bojo, traweh mbek anak. Mboten saged traweh mbek bojo mbek anak, jenengan traweh dhewe. Pokoke aja sampai nduk wulan Ramadan kita tidak menjalankan ibadah sholat taraweh. Mau taraweh 10, 20 silahkan. Mau taraweh 8 silahkan. Bahkan kalau mau taraweh 2 rakaat karena capek, kita tidak kuat, cuma 2 rakaat saja silahkan. Dulu ketika saya kecil, antara taraweh 8 dan taraweh 20 ini menjadi politik identitas. Ini dulu ketika saya masih kecil. Kalau 8 orang yang begini, kalau 20 orang yang begini. Tapi sekarang ini orang tidak mikir 8-20, sing penting cepet. Tadi tarawih ini kalau cepet itu saiki laris. Beda dengan zaman dahulu. Orang Madinah Pak, kalau tarawih 36, fi'lu ahlil Madinah, perilaku orang-orang Madinah. Kenapa? Karena orang Madinah itu kepengen kayak orang Mekah. Orang Mekah itu tarawih 20, witirnya 3. Ini orang-orang Mekah. Tarawih 23. Tarawih dapat beberapa rakaat, mereka tawaf. Tarawih dapat beberapa rakaat, mereka tawaf. Lah orang Madinah tidak bisa. Maka orang Madinah tarawihnya ditambah menjadi berapa? 36. Kadang-kadang 39 per witir. Di luar negeri ada orang yang tarawih itu 80 rakaat. Bahkan ada yang tarawih itu sampai 200 rakaat, itu di luar negeri. Kita di Indonesia tarawih cuma 8 sama 20, Masya Allah ributnya tidak karu-karuan. Sedangkan di luar sana banyak orang yang tidak tarawih. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini mari kita jalankan ibadah sholat tarawih. Jangan sampai di bulan Ramadan kita tidak melaksanakan ibadah sholat tarawih. Ini kalau kita kepingin mendapatkan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang kedua Pak, watilawatil Quran. Kalau kita di bulan Ramadan kepingin dapat Lailatul Qadar, jangan sampai tidak baca Quran. Karena Ramadan ini syahrul Quran, Ramadan bulan untuk baca Quran. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang itu Pak kalau baca Quran tidak wudu, 1 huruf Allah berikan 10 kebaikan. Ini tidak wudu. Baca Quran ketika wudu 1 huruf Allah berikan 25 kebaikan. Orang yang baca Quran di dalam sholat 1 huruf Allah berikan 50 sampai 100 kebaikan. Makanya kula panjenengan lek traweh, lek sing maca Quran niku buwanter suwe. Maca Qur'ane suwe, ditertil-tertilno, dimerdu-merduno, aja ngersula. Maka kita harus senang hati kita. Kenapa? Berarti kita
diberikan pahala yang besar oleh Allah. Al-Quran kalamullah al-muta'abbad tilawatuhu. Quran itu kalam Allah yang ketika kita baca saja Allah berikan pahala. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, amalan yang mampu mendekatkan kita kepada Allah, tilawatul Quran fahman bi ghairi fahmin. Kita baca Quran itu mau paham atau tidak paham, Masya Allah, baca Quran itu pahalanya sangat luar biasa. Maka jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak baca Quran. 3 hari sekali, kata Imam Ghazali, baca Quran. Kalau bisa, kalau tidak bisa 1 bulan sekali. Yang idealnya tengah-tengah 1 minggu sekali. Bahkan di bulan Ramadan ini kita dianjurkan membaca Al-Quran, dianjurkan mudharasah, dianjurkan kita deres. Jenengan yang baca, temannya yang dengarkan, atau temannya yang baca, jenengan yang dengarkan. Inilah ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hadis Bukhari diterangkan, kalau ada orang mahirun, baca Qur'annya mahir, maka orang yang seperti ini oleh Allah dikumpulkan sama malaikat. Ini baca Qur'annya mahir. Sedangkan kalau ada orang yang baca Qur'annya gratul-gratul, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, li dha'fi hifdhihi, gratul-gratul karena hafalnya kurang baik. Hafal, dihafalkan, lupa, dihafalkan lagi, lupa, terus seperti itu. Maka orang yang seperti ini, Pak, mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala baca Quran. Yang kedua, pahala gratul-gratul. Lho niki ana ganjarane dhewe. Kadang-kadang kula jenengan niki lek dijak ngaji Quran ngoten waras-warasen. Dijak maca Quran males. Tapi jajane entek. Padahal kita membaca Quran saja, hidup kita akan diberikan keberkahan oleh Allah. Rumah kita akan dijadikan rumah yang barokah. Instansi kita akan dijadikan instansi yang barokah. Maka zaman sekarang banyak para pejabat. Masya Allah, pejabat niku sering undang orang-orang yang hafizul Quran. Kenapa? Kepingin Allah berikan keberkahan, diberikan barokah rumah tangganya, diberikan barokah hidupnya, diberikan barokah instansinya. Maka Ramadan syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini dengan tilawatil Quran. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir kita sempurnakan puasa kita di bulan Ramadan dengan iktikaf di malam hari, khususnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lah kadang-kadang tiyang niku iktikaf niku lek malam ganjel-ganjel tok. Pada Lailatul Qadar iku urusane Gusti Allah, mau ganjel mau ndak ganjel itu hak Allah. Bisa jadi nanti malam 28 Allah turunkan Lailatul Qadar. Sedangkan kita iktikafnya hanya malam-malam yang ganjil. Maka Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah di semua masjid, yang di dalamnya ada lisan yang berzikir, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hatinya connect dengan Allah, perilakunya menunjukkan perilaku yang positif. Maka Lailatul Qadar
akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hatinya sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Enten tiyang niku gak tahu traweh, gak tahu maca Quran, Masya Allah. Maca Quran niku lek malam Lailatul Qadar tok. Traweh niku lek malam Lailatul Qadar tok. Ada orang yang seperti itu. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka karena turunnya Al-Quran inilah Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa. Sebab di dalam Al-Quran itu Pak, bulan yang istimewa itu ada 4. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Tidak ada kalimat Ramadan termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kenapa Ramadan menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah? Karena terjadi peristiwa penting, yaitu turunnya Al-Quran. Maka Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan kita semua umat muslim menginginkan apa itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Semoga yang hadir di sini diberikan oleh Allah iman, diberikan kekuatan, diberikan kemauan oleh Allah, diberikan kesehatan. Kesehatan inilah yang nikmat, yang sangat luar biasa. Dengan iman, kekuatan, kemauan dan kesehatan yang saling bersinergi, maka kita datang ke masjid ini, kita berzikir di masjid ini, kita tarawih di masjid ini, kita bermunajat di masjid ini, kita i'tikaf di masjid ini. Semoga kita semua mendapatkan apa yang disebut Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita ambil hikmahnya. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hamdasy syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma 'allimna ma yanfa'una fanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, nas'aluka ittiba'a li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi hayatina wa umrina wa rizqina wa zawjatina wa dhurriyyatina ya Allah. Allahumma anzil lailatal qadar alaina wa ala man ijtama'na hauna wa alal muslimin wa ala man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.